Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Faris Rizky Maulana, mahasiswa Institut Teknologi 10 November dengan NRP 02311840015, mahasiswa kelas pemrosesan sinyal. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan judul aplikasi konvolusi 2 dimensi pada image processing, yang dimana tujuan program yang saya buat adalah untuk mempelajari penggunaan konvolusi 2 dimensi pada pengolahan citra. Untuk programnya sendiri, saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan IDE Google Colab, yang dimana dapat diakses pada link berikut. Ini. Setelah dibuka, kemudian akan muncul codingan seperti berikut. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu codingannya seperti apa. Ini sudah saya run, jadi masih ada bekas dari saya run sebelumnya. Untuk yang pertama kalinya adalah di sini adalah import filenya dari Google Drive terlebih dahulu. Di sini import ini sangat penting untuk memanggil dataset yang akan saya gunakan untuk mengolah gambarnya. Di sini saya akan mengkoneksikan dengan Google Drive saya, yang dimana nanti akan saya panggil folder yang berisi gambarnya pada Google Drive saya, yang mana akan digunakan untuk pengolahan di codingan ini. Kemudian setelah itu memanggil library yang diperlukan. Yang pertama adalah NumPy, kemudian adalah SciPy, dan Matplotlib untuk melakukan plotting. Kemudian di sini untuk nama file yang akan saya panggil, saya beri nama variabelnya fname. Fname di sini saya akan memanggil gambar DAX.jpg pada folder Google Drive saya yang bernama image. Untuk folder Google Drive saya berisi gambar seperti berikut. Ada blur image, DAX, blurry A, dan ilustrasi. Di sini sudah dikoneksikan sebelumnya menggunakan tadi yang baris pertama ini untuk memanggil gambar image yang ada di Google Drive ini. Kemudian setelah itu saya deklarasikan kernelnya, saya berikan 5 contoh. Yang pertama adalah edge detection 3x3, kemudian sharpen, emboss, dan Gaussian filter 3x3 dan 5x5. Untuk nilai array-nya bisa dikatakan sudah baku, yang dimana untuk menentukan kernel edge detection, untuk melakukan pengolahan edge detection, maka array yang digunakan pada kernelnya adalah nilai seperti berikut. Untuk nilainya dapat diakses apabila ingin membutuhkan nilainya, dapat dicari pada website di internet, di Google banyak, sehingga akan mudah untuk melakukan pemrogramannya. Kemudian di sini saya akan memanggil kernel yang saya akan gunakan. Di sini saya akan menggunakan emboss, yang dimana saya akan memanggil kernel tersebut. Setelah itu saya panggil kernelnya emboss ini, kemudian saya lakukan pembacaan dari pembacaan dari gambar tadi yang saya beri nama fname tadi. Saya baca, kemudian saya lakukan konvolusi dari data yang sudah saya baca sebelumnya. Saya lakukan konvolusi dengan function RGB convolve antara dari data yang tadi saya baca ini, dari plot imrit tadi itu, dengan kernel yang akan saya gunakan, yaitu emboss. Untuk konvolusinya dapat dilihat pada function berikut, yang di sini akan dilakukan looping dari RGB channelnya untuk melakukan konvolusi. Untuk konvolusinya sendiri dapat menggunakan library yang sudah ada di Python dengan namanya perintah sinyal convolve 2 dimensi pada library SciPy. Kemudian setelah dilakukan konvolusi, maka akan didapatkan gambarnya itu dan disimpan pada variabel infiltrate. Setelah itu dilakukan plotting pada sisi kiri dan sisi kanan
yang di sebelah kiri akan menunjukkan data yang sebelumnya saya tunjuk, yang namanya gambar awal, dan di sebelah kanan akan menunjukkan gambar yang sudah difilter, jadi mana hasilnya seperti berikut. Bisa dilihat bahwa yang di sebelah kiri gambarnya ini masih gambar aslinya, yang dimana akan berubah setelah dilakukan filter emboss pada gambar seperti kanan. Bisa dilihat pada kanan ini gambarnya terkesan lebih kaku dan seperti gambar-gambar lebih ke tipe-tipe gambar-gambar lukisan. Itu adalah efek yang digambarkan menggunakan emboss. Kemudian di sini saya akan mencontohkan yang kedua, yaitu adalah edge detection. Edge detection ini biasanya banyak digunakan pada saat kita akan mendeteksi pinggiran yang ada pada sebuah gambar, jadi mana sangat bermanfaat apabila kita menggunakan algoritma pemrograman yang nantinya mungkin bisa diintegrasikan dengan artificial intelligence, yang dimana membutuhkan pendeteksian pada ujung-ujung pada sebuah gambar yang ada untuk mendeteksi, biasanya itu untuk mendeteksi item. Ini akan saya contohkan untuk edge detection. Nah, di sini bisa dilihat untuk ada namanya yang gambar di sini pada dark sini terkesan lebih hitam dan ada pinggir-pinggiran putih-putih berikut. Nah, nanti algoritma AI yang membaca edge detection ini dapat membaca ada 3 bebek dikarenakan ada namanya semacam garis-garis di pinggir hitam-hitam ini yang menunjukkan gambar seperti bebek, yang dimana ini bisa dibaca menggunakan artificial intelligence untuk melakukan counting atau filtering dari sebuah gambar, untuk menghitung ada berapa gambar, yang dimana contohnya di sini adalah bebek, ada berapa bebek di sini. Pada AI bisa membaca di sini 1, 2, 3, ada 3 bebek di sini. Kemudian setelah itu di sini juga ada saya menggunakan kernel Sharpen. Sharpen ini digunakan untuk mempertajam gambarnya yang akan ditampilkan. Di sini akan saya coba Sharpen. Nah, ini yang sebelah kiri itu gambar sebelum, yang sebelah kanan yang sesudah. Di sini kayaknya sepertinya tidak terlalu jelas perbedaannya, dikarenakan yang sebelah kiri ini gambarnya sudah tidak bisa dikatakan jernih. Tetapi apabila diperhatikan di sini bagian bawah-bawah ini agak rumput-rumput ini memang terlihat sebelah kanan memang lebih jernih dibandingkan yang sebelah kiri. Jadi mana di sini sudah terlihat sharpennya itu. Dan yang terakhir ada Gaussian filter yang berukuran 3x3 dan 5x5. Di sini untuk gambarnya, codingannya ini hanya bisa untuk namanya mengolah gambar JPEG. Jadi mana di sini adalah kelemahan dari codingan ini. Jadi mana kode alasannya karena JPEG ini hanya ada variabelnya hanya ada 3, yaitu RGB. Di sini bisa dilihat pada variabelnya data tadi yang pada saat saya membaca itu di sini jumlah kolomnya pada setiap array itu ada 3 yang menunjukkan di sini umumnya menunjukkan RGB, yang dimana apabila saya menggunakan gambar PNG ini namanya arraynya itu ada 4 RGBA, hanya itu adalah alpha itu biasanya kalau digambar itu adalah semacam opacity-nya, jadi gelap terangnya, yang dimana tidak ada namanya variabel tersebut digambar JPG, sehingga gambarnya tidak akan muncul dengan baik. Contohnya berikut saya contohkan untuk gambar blurry up PNG. Saya coba di sini dengan menggunakan emboss. Nah, bisa dilihat gambarnya hilang. Yang awalnya tadi ada di filter malah hilang. Yang dimana di sini penyebabnya adalah karena gambarnya adalah menggunakan format PNG, sehingga
konvolusinya tidak berjalan dengan baik. Dikarenakan di sini ada empat namanya, ada empat baris, 4 kolom, tapi kernelnya hanya 3 baris, yang dimana secara matematis untuk perkalian matriksnya tidak akan berjalan dengan baik, sehingga untuk pengolahan gambar PNG ini diperlukan pengolahan lagi untuk namanya variabel, namanya opacity-nya mungkin bisa dihilangkan, jadi dimana nanti datanya jadi 3, namanya matriksnya jadi hanya 3 kolom, ya dimana mungkin akan bisa dilakukan pada codingan berikutnya. Kemudian yang terakhir di sini terlihat untuk yang ini di bagian im data ini saya ada 2 variasi. Yang pertama tidak menggunakan konversi float kemudian dibagi 255, dan yang satu lagi menggunakan. Yang sebelumnya ini yang saya tunjukkan ini pada saat menggunakan, hasilnya akan sedikit berbeda. Ini akan saya tunjukkan. Yang pertama saya akan kembalikan dulu ke JPG, tapi saya contohkan menggunakan edge detection. Edge detection 3x3. Kemudian saya run. Ini saya komen terlebih dahulu, kemudian saya run. Nah, bisa dilihat hasilnya berbeda dengan yang sebelumnya, di mana di sini untuk ini namanya gambarnya itu sedikit agak sulit untuk melihat detection-nya. Di sini hal ini juga karena ada pembagian 255 ini. Coba saya bagi 255 dulu. Apabila saya bagi 255, guna 255 ini digunakan untuk mengkonversi gambarnya dari terang menjadi gelap. Jadi mana di sini akan membagi, jadi di sini kesannya gambarnya jadi warna hitam, karena kalau kita lihat dari matriks warna kan 0 sampai 255, tetapi di sini akan dirubah jadi 0 sampai 1. Jadi mana 01 itu semuanya gelap dan hanya ada variasi hitam saja. Kemudian untuk kenapa di sini lebih baik float, karena di sini datanya itu hanya sebagai integer. Maksudnya di sini tidak sedetail angka pada saat saya melakukan float, sehingga hasilnya akan lebih baik apabila numpy tersebut untuk hasil pembacaannya dirubah menjadi float. Di sini bisa saya bandingkan. Ini pada saat menggunakan konversi float. Dan berikut tanpa menggunakan float. Bisa dilihat tadi pada saat saya melakukan yang namanya sebelum dan sesudah, yang sama hasil yang sebelum tadi pada saat menggunakan float, hasilnya menunjukkan yang lebih jelas untuk edge detection-nya. Walaupun ini sebenarnya juga cukup jelas. Jadi bisa dikatakan untuk memperjelasnya lagi dapat menggunakan merubah tipenya menjadi float. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.